Presentasi selanjutnya untuk kelompok ilmuwan fisika teori dan energi tinggi ya. Saya langsung persilakan Profesor Fredrik Nurmanazin untuk melakukan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya sharing ini ya, screen sharing ya. Iya Pak. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah masuk Pak. Oke, sudah masuk ya. Saya perlu perbesar nggak ya? Jadi kelompok ilmuwan fisika teoretik energi tinggi ini adalah 3 tahun lalu terbentuk. Tentunya tadi Pak Supri sudah mengatakan bahwa tadinya kita bersatu dengan kelompok kalian FIK, itu fisika, instrumentasi dan komputasi. 3 tahun yang lalu kita berpisah. Kita jadi kelompok ilmuwan fisika teoretik energi tinggi. Nah di situ ada fisika teoretik, ada energi tinggi. Nah seperti itu kita dilihat dulu. Nah, ini anggotanya. Anggotanya ada 8 orang. Ada saya sendiri, kemudian sebagai ketua, ada anggota Pak Profesor Trianta, Profesor Bobi Gunara, dan Dr. Yusak Kosasi. Kemudian ditambah dengan Dr. Wahyu Hidayat, Dr. Agus Roso, Dr. Vicky Taufik Akbar, dan Dr. Ged Bogi Himawan. Jadi kita dengan ini, anggota seperti ini, kita mengembangkan fisika teoretik energi tinggi. Apa yang kita kerjakan? Lihat di sini. Jadi saya tidak bisa menceritakan dengan waktunya tidak cukup, tapi kita ceritakan di energinya saja. Ya, energi jadi sebelah kiri itu 0, itu maksudnya waktu 0 lah awal ya. Terjadi inflation ya. Sampai ngembang sampai sekarang 13,8 miliar tahun yang lalu setelah inflation. Nah, waktu 0 dan setelahnya itu 4 gaya semua bertemu ya. Yaitu gaya lemah, gaya kuat, strong traction, elektromagnetik sama gaya gravitasi. Jadi kita kerja di situ ya. Jadi energi tinggi betul. Jadi energinya sekitar 10⁻19 giga elektron volt. Mungkin ada masih ingat 1 elektron volt adalah energi yang dibutuhkan oleh 1 elektron untuk melewati beda potensial 1 volt. Sorry. Jadi 10⁻19 giga elektron volt. 1 giga aja 10⁻9. Jadi kalau di elektron volt kan 10⁻28 elektron volt. Berapakah temperatur? Temperaturnya sangat tinggi, 10⁻30-an Kelvin. Kemudian apa? Waktunya kapan? Sekitar 10⁻43 skon. Anda bisa bayangkan jadi waktu yang awal-awal sekali alam semesta. Kita pelajari di situ. Inflation di situ bergabung sehingga terjadi quantum gravity ada di situ. Kita riset di situ. Kemudian ekspansi. Ekspansi Anda bisa lihat di sini di 10⁻32 sampai itu energinya ya. Energinya. Temperatur. 1 mikroskon, kemudian 0,01 skon, 3 menit pertama. 3 menit pertama itu adalah alam semesta mulai kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena foton terlepas secara bebas, free streaming. Jadi kalau kita lihat CMB, Cosmic Microwave Background Radiation, yang ada fotonya itu adalah alam semesta setelah 80.000 tahun dia terbentuk. Ya. Jadi itu karena apa yang kita ambil ada foton. Jadi cahaya foton sampai ini kita potret. Ya. Anda mungkin bertanya nanti kalau ada ini, kenapa Pak bisa itu terjadi? Anda yakin sekali bahwa itu terjadi awal sekali atau 380.000 tahun setelah Big Bang. Nanti ada metodenya, nanti saya kasih tahu kalau Anda tanya. Kalau nggak tanya, enggak. Ya, lalu berkembang dan berikutnya. Ya, kalau kita lihat, ini energi sangat tinggi nih. Ya, kalau kelihatan seperti ini, maka Big Bang adalah yang tadi juga kita gambar sekarang. Jadi itu adalah umur dari temperatur. Times-nya 10⁻⁻3, temperaturnya 10⁻32 Kelvin, energinya giga elektron volt 10⁻19. Itu awalnya itu. Kemudian berkembang sangat cepat dari 10⁻35 skon, kemudian 10 energi 10⁻27, 10⁻16 giga elektron volt. Itu adalah partikel seperti meteor terbentuk. Jadi kita melihat di situ sebenarnya apa yang terjadi pada pengembangan era-era seperti itu. Jadi energi sangat tinggi, kemudian cepat sekali ekspansi, inflation namanya kan. Kemudian proton terbentuk, nuclear fusion mulai, sampai nuclear fusion juga, cosmic background radiation itu sekitar 3.000 waktunya 3.000 tahun, sebenarnya 340.000 tahun ya setelah Big Bang. Kemudian temperaturnya 60.000, kemudian energi antara 5 sampai 10⁻9. Nah, itu kita nggak bekerja lagi di situ. Itu biasanya orang setelah microwave background radiation, setelah artinya photon free streaming,
Itu orang-orang dari astronomi, kemudian astrofisika bisa pelajari itu. Kita tidak lagi. Kenapa? Karena kita di energi yang tingginya. Nah, sampai sekarang 13,7 tahun yang lalu, 13,7 miliar tahun yang lalu, setelah Big Bang, kemudian temperaturnya 2,7 Kelvin, jadi temperatur apa? Fotonnya. Kemudian energinya sekitar 2,3 per 10 pangkat minus berapa itu? 11 ya. Saya kira itu yang terjadi. Minus 13. Kemudian berkembang sampai sekarang. Nah, sampai sekarang berkembang tentu kita enggak ini, tapi harus dicatat bahwa pada umur 8 miliar tahun yang lalu itu terbentuk dark energy, dark matter, ya. Itu yang energi gelap dan materi gelap. Itu tidak tahu orang dari mana itu munculnya. Itu menarik sekali. Sampai sekarang pun orang bertanya-tanya, walaupun sudah ada yang dapat Nobel menemukan itu, tapi dari mana asalnya tetap tidak tahu. Menemukan dapat Nobel. Kemudian di era inflation juga terjadi apa? Tentunya karena dia ada quantum gravity, seenggaknya di daerah ekstrim seperti itu terjadi apa? Entanglement efek kuantum. Apa entanglement? Saya bisa jelaskan kalau Anda tanya, ya. Yaitu keterkaitan atau keterbelitan antara dua informasi. Jadi informasi ini biasa kita mengatakan informasi nyampe ke kita gunakan foton kan, di kecepatan cahaya. Misalnya informasi di matahari ke kita itu 8 menit setelah dia terjadi baru kita terima. Karena apa? Foton dari matahari ke kita itu 8 menit dibutuhkan waktunya. Tapi sebenarnya ada lebih cepat lagi namanya entanglement, ya, segera terjadi. Karena apa? Di awal-awalnya sudah terjadi seperti itu. Jadi fisika teoretik itu juga bisa menjelaskan mengapa dua orang saudara kembar itu bisa punya informasi antara mereka walaupun dipisah sangat jauh sekali. Itu namanya entanglement. Ya, nanti berikutnya. Jadi Anda lihat di sini bahwa pengembangan ini berdasarkan temperatur, energi maupun times-nya, ya. Jadi kita biasanya sampai ke first cosmic microwave background. Kalau first stars, bintang pertama terbentuk ke galaksi itu enggak, itu ke astronomi atau astrofisika, ya. Nah, ini saya kira ada yang tadi, tapi ini dibalik gambarnya, ya. Itu good era, Grand Unified Theory era, nanti kita jelaskannya. Planck era itu Planck yang time Planck itu 10 pangkat minus 3 sekon, ya. Nah, ini juga sama, saya kira saya loncat aja. Nah, ini Anda bisa melihat di sini, ya, kita tabelkan, ya. Jadi 10 pangkat 19 giga electron volt itu awal-awal sekali. Anda tanya lebih tinggi dari itu, tahu nggak? Nggak tahu lagi. Nggak punya alat untuk mengukurin. Alat di sini maksudnya konstanta apa yang bisa mengukur berarti, ya kan? Jadi kita nggak tahu. Jadi kita bisa mulai 19 giga electron volt dengan temperatur 10 pangkat 32 Kelvin. Kemudian waktunya 10 pangkat minus 3 sekon, ya. Kemudian ini quantum gravity. Dari mana tahu seperti itu? Kita hitung aja konstanta sekarang. Konstanta sekarang adalah Planck constant, C itu kecepatan cahaya, kemudian ada G, gravitational constant atau Newton konstannya. Kalau sekarang konstan, musuhnya dulu juga konstan. Jadi kalau kita ngitung waktu dari gabungan H, Planck constant, kemudian G, gravitational constant, tambah dengan apa? H, konstan Planck, maka dapat waktunya. Waktunya, energinya dulu ya, 10,9 giga electron volt, waktunya 10,3 sekon, kemudian temperatur 10,32 Kelvin, panjangnya 10 minus 35 meter. Ya, jadi itu betul-betul habis lebih kecil itu kita nggak tahu. Kalau Anda tanya apa yang terjadi sebelumnya, justru orang mencari itu, tapi sampai sekarang belum ada ya. Setelah itu kita berkembang kan, 10,16 giga electron volt itu terjadi apa? High energy physics, yaitu GUT, Grand Unified Theory, yaitu di mana wave kemudian gravity udah lepas dari itu, yang ada adalah weak, strong sama elektromagnetik, GUT, ya. Itu disatukan. Itu juga ada inflation. Kemudian electroweak interaction di mana Abdus Salam, Steven Weinberg sama Glashow dapat Nobel itu adalah era 246 giga electron volt, ya. Anda bisa bayangkan bahwa energi dari contoh Higgs particle 126 giga electron volt memang di era itu kan, atau W plus minus sama Z0 partikel di dekat-dekat situ juga. Jadi era itu memang era electroweak interaction, ya, kita bisa ukur. Terus Anda ini Pak kan nggak bisa kita melihat energi setinggi itu, tidak, tapi dibangun orang pemerintah cepat partikel itu di CERN, ya. CERN itu di Eropa itu antara Swiss, Switzerland, kemudian Belgia sama Prancis, ya.
itu di sana. Kemudian atau KIK di Tokyo sana. Atau di ini Fermilab di Chicago, Amerika. Itu karena mahal sekali untuk bangun itu, biasanya mereka konsorsium, gabung lah ya. Kita nggak ikut karena kita biasa duitnya nggak ada kan. Ya, tapi kita kerja di mana? Simulasi. Jadi kita matematik kerjanya. Eksperimen kita nunggu dari orang aja hasilnya. Contohnya gelombang gravitasi kita nggak kerja observasi, nggak bisa karena nggak ada alat. Tapi kita bisa secara matematik atau bangun modelnya seperti apa. Itu yang kita kerjakan sampai saat ini. Itu alhamdulillah banyak juga paper kita publish. Ya, saya kira untuk di Indonesia mungkin theoretical physics ITB, saya kira itu yang cukup banyak untuk produksi paper. Ada paper ya, Anda bisa lihat di Scopus atau di Sinta ya, di dosen-dosennya ya. Kemudian nuklir atau physical fisik kita nggak bekerja di situ. Atau law energy fisik kita bekerja tapi di kuantumnya ya. Berikutnya ini hari fisiknya, yaitu superstring theory atau quantum gravity yang tadi saya jelaskan ya. Mengunifikasi, menggabungkan semua gaya gravity, elektromagnetic, weak interaction sama strong interaction. Kemudian Grand Unified Theory GUT itu 10/16 giga electron volt. Itu ada energy scale untuk standar model di mana elektromagnetic, weak dan strong. Itu gravity sudah terpisah ya. Itu bergabung menjadi satu gaya tunggal ya, atau supersimetri. Tapi sayangnya supersimetri itu sampai sekarang fenomenologinya nggak ketemu partikelnya. Lagi Higino dan lain-lainnya nggak ketemu sampai sekarang. Jadi kita nggak usah bicara yang belum ketemu. Udah lama padahal ya. Kemudian inflation itu juga sudah ini ya. Kita lihat berikutnya. Nih, law fisik kita kerja juga, tapi di open quantum system. Kenapa open quantum system? Karena di teori kuantum, ya kita kerja di mana? Di simulasi juga, memecahkan persamaan Schrödinger atau memecahkan persamaan yang lebih rumit lagi. Biasanya kita bekerja di closed system. Closed system itu artinya seperti atom hidrogen kan nggak interaksi dengan yang lain-lain ya. Kecuali kalau kita ukur interaksi dengan medan B, kita sebut efek efek Zeeman, atau dengan efek star dengan medan listrik konstan. Ya, tapi di sini dia langsung saja interaksi. Contohnya cat Schrödinger cat, saya ceritakan kalau ada tanya ya, bahwa bagaimana dia tiba-tiba berubah dari keadaan kuantum mikroskopik menjadi keadaan sekarang kita ukur makroskopik. Kalau Anda pergi ke termodinamika misalnya sebagai contoh, Anda harus tahu mikroskopiknya tentu dari dari partikel kan, tapi partikel yang biasa kita ambil klasik kalau Anda belajar di TPB ya. Tapi kalau partikel misalnya fermion dan boson, itu efek kuantum berlaku ya. Itu fermion, Fermi Dirac dan boson Bose-Einstein statistik ya. Kita juga kenapa ini? Karena kita bekerja di sini untuk open quantum system di mana sistemnya berinteraksi dengan luar, dengan lingkungan. Kita sebenarnya akan menuju ini bagaimana nanti di kuantum komputasi, bagaimana qubit dikirimkan. Karena qubit dikirimkan pasti interaksi dengan suku-suku luar kan. Nah itu kita harus mempertahankan dia tetap qubit. Nanti kalau diinteraksi biasanya kalau ada koherensi dia berubah jadi partikel klasik. Nah tapi kita harus pertahankan. Itu kalau kita mengerti sifat-sifatnya, maka kita harus bisa membangun alat rekayasa ya. Bagaimana nanti qubit dipertahankan tetap qubit walaupun jauh sekali jaraknya ya. Sekarang sudah sampai order ratusan kilometer. Tapi orang kan ratusan kilometer bikin qubit kan nggak puas. Orang mau ribuan kilometer, kalau bisa puluhan ribu kilometer. Ya. Nah, dan satu lagi Bose-Einstein condensation. Itu bagaimana Bose-Einstein condensation terjadi. Contohnya seperti ini. Kalau Anda lihat di balon itu kan kalau ada tiup, itu maka partikel gasnya bergerak cepat, maka balonnya mengembang. Ya. Kalau Anda dinginkan, maka partikel gasnya mengecil. Lama-lama balonnya kempes, ya. Nah sekarang saya ganti ya gas tadi, saya ganti dengan foton. Bagaimana foton dalam cahaya nih, partikel cahaya, saya stop atau saya perlambat gerakan seperti balon dalam gas dan balon. Caranya kita tembak dengan laser dari semua arah, ya tentu alatnya kita nggak punya, tapi kita bisa secara ini simulasi atau model matematik ya. Ini non fisik tapi juga kuantum. Itu bagaimana nanti kita tembakkan dengan laser sehingga fotonnya atau cahaya itu melambat. Akibat melambat, kalau tadi kan balon ngempes kan karena melambat temperaturnya. Itu artinya temperatur menurun. Ini juga sama. Jadi fotonnya karena dia ditembak kiri kanan di semua arah, maka dia melambat cahaya itu. Maka lama-lama dia berhenti. Tapi temperaturnya rendah sekali. 0 derajat Kelvin. Anda tahu 0 derajat Kelvin berapa? Minus 273 derajat Celcius. Jadi
tool temperatur fisik. Kita gunakan kuantum di situ. Nah, efek lain adalah superconductivity. Jadi bagaimana superconductivity yang diinginkan orang bisa terjadi. Jadi supaya sekali lagi saya katakan kita tidak eksperimen, kita simulasi dengan menggunakan model matematik. Kenapa? Kita nggak punya alat. Alat ini ada di negara-negara maju. Ya, kita bisa melakukan simulasi seperti ini dengan prediksi berapa kejadian ya. Ini yang bisa saya kalau Anda tanya nanti bisa lebih banyak lagi. Ini hasil-hasilnya. Jadi kita bisa rekayasa ya, order nano, order kuantum. Bagaimana informasi atau energi dijalarkan, ya. Jadi dari hot bath ke misalnya cold bath, dari panas ke dingin. Itu kita bisa melihat bagaimana spin elektron atau kita sebut two stage system, ya, atau qubit itu berevolusi, ya, efisiensinya ternyata bisa hampir 100%. Jadi ini jadi model di mana kita dapat model yang kita dapat dari apa? Dari fotosintesis. Fotosintesis di pohon di tanaman itu kan efisiensinya tinggi kan? Artinya apa? Sinar matahari diterima oleh daun kemudian digunakan untuk energi dia sehingga digunakan untuk memasak di daunnya dan lain. Itu efisiensinya sampai 100% itu. Nggak bisa kalau dihilang ya nggak fotosintesis namanya. Nah, kita mau meniru model seperti itu. Dan dari sini juga kita meniru model otak, brain model ya. Itu sedang mulai berkembang juga. Bagaimana brain otak orang mengingat sesuatu itu di mana munculnya, ya kan? Itu kata orang, ini hipotesis tentunya ya, bahwa itu adalah ada efek kuantum. Efek kuantum decoherence namanya. Pada saat kita mengukur ya, bisa saya cerita banyak. Kemudian berikutnya tentang quantum computer. Nih, yang kanan itu ini bagaimana information quantum itu dikirim ke satelit jauh sekali, kemudian diterima di tempat lain, order 1.500 km jaraknya, itu mereka kerja entanglement. Artinya apa? Dua informasi bisa saling mengkait. Entanglement ini mungkin kalau cerita populernya adalah tentang ini. Kita bisa mengentanggalkan dua sistem orang, misalnya di pesawat Enterprise, dia dipindahkan ke planet lain misalnya, bisa itu dijelaskan ya. Cuma kita nggak bisa jelaskan bagaimana orang jadi partikel atom, order kuantum kan. Kemudian bagaimana dia bentuk. Karena takutnya apa? Pada saat dia berubah jadi partikel kuantum, jangan-jangan tengah jalan masuk misalnya barang lain atau makhluk lain misalnya kadal, maka kadal partikel kuantum kadal dengan dia bertemu bersatu, dia jadi manusia kadal nanti. Nah, itu nggak bisa jelaskan. Tapi kalau secara untuk informasi spin itu bisa. Sekarang ya, itu namanya teleportasi kan, Anda masih ingat menonton film Star Trek gitu. Ya. Ini juga contoh-contohnya nah ini koresponden holografi ini bagaimana nanti kita bisa gunakan alat-alatnya untuk perusahaan minyak ya. Ini ceritanya panjang ya. Nah, saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik. Kebetulan di sini ada 2 pertanyaan, tapi mungkin karena waktunya terbatas, saya coba satu-satu dulu ya. Ya. Yang pertama itu dari Pak Ridwan, dari UIN Bandung. Pertanyaannya, apakah di kakak fisika teori ini ada riset yang fokus ke bagian astrofisika? Nah, kira-kira di bagian astrofisika itu topiknya seperti apa, Pak? Kalau astrofisika ya itu di astronomi mereka. Kalau Anda pertanyaannya astrofisika maksudnya tentang galaksi segala macam nggak ada. Karena itu astronomi. Tapi kalau Anda tentang astrofisika bagaimana terjadinya density perturbasi di alam semesta sehingga menjadi tapi kita biasanya sampai sampai 10 14 berapa gitu kan. Nggak sampai sekarang. Kalau sampai sekarang biasanya astronomi. Itu bisa kita jelaskan. Ya. Dan malahan sekarang itu kita menggunakan entanglement. Jadi zaman dulu itu awal-awal semesta terbentuk mestinya ada entanglement dari informasi-informasi itu. Berapa mahasiswa saya bekerja di situ juga ya. Jadi informasi itu, tapi nanti detailnya saya tidak bisa ceritakan di sini, jadi lebih rumit lah. Dan gelombang gravitasi itu dari primordial black hole pada saat awal gelombang gravitasi itu tentunya mereka berentanglement terkaitan dengan gelombang gravitasi yang lain. Nah, itu efek kuantum kan. Jadi entanglement itu hanya efek kuantum, klasik nggak ada. Ya, memang nggak ada efek klasik. Jadi kuantum itu efek entanglement. Itu yang baru dieksploitasi sekarang ya. Tentu spin. Di klasik nggak ada tuh. Kemudian tunneling effect. Itu hanya kuantum. Dan itu sangat
bermanfaat untuk pengembangan sains teknologi di masa sekarang. Ya, satu lagi apa? Terima kasih Pak. Nih, pertanyaan berikutnya ini saya kira cukup menarik ya. Ya. Dari Destira, dari SMA 5 Cimahi, pertanyaannya, apa pengalaman yang sangat berkesan bagi Prof. Reddy saat menekuni kakak teori ini? Oke, jadi yang sangat berkesan adalah ini dulu saya waktu saya kuliah di Jepang ya, saya punya profesor pembimbingnya, Profesor Chikawa. Saya datang itu dia nggak percaya bahwa ada orang Indonesia ngambil teori. Biasanya orang Indonesia ngambil apa namanya yang aplikasi kan. Terus dia tanya saya sambil pandang saya lama, tapi bahasa Jepangnya, kamu yakin kamu bisa? Kamu kalau pulang ke Indonesia mau ngapain gitu? Saya pertanyaan relevan gitu. Karena di teori itu nggak pernah orang fisika teori nggak pernah dengar di Indonesia kan. Ada dulu Pak Silaban, ada beberapa orang, tapi itu kan sangat quite a few lah, sedikit sekali gitu. Oh, saya bilang saya akan membangun di sana. Nah, saya pulang nih. Saya bangun di sini. Ya, alhamdulillah ada paper. Jadi bangun fisika teoretiknya, kita tunjukkan papernya ada nggak? Gitu. Ya, paper dari kita ya, oleh orang Indonesia, alat di Indonesia, mahasiswa Indonesia, ada papernya. Itu kan bagus kan? Jadi membangun kita, to construct theoretical physicists di Indonesia. Tentunya buktinya adalah paper. Ini saudara Ridwan ya, Anda bisa lihat paper kita di Scopus maupun di mana namanya Sinta. Itu bukan, mohon maaf ya, saya kira level Q1 semua levelnya. Ya banyak Q1. Ya. Q2 ada, tapi Q3 kita jarang sekali level Q1. Kenapa? Kita harus publish ke ke jurnal-jurnal yang sangat bergengsi supaya dibaca orang. Kalau nggak itu siapa yang mau baca gitu kan. Jadi kita di Indonesia harus mulai bangun. Dan saya lihat di UI juga mulai ada, UGM, mungkin IPB Bogor, kemudian ada. Tapi ini susah tentunya. Itu yang. Tapi saya senang ya kalau Anda tanya ke sana. Kenapa? Dalam kesusahan itu insya Allah ada kemudahan biasanya. Ya, itu saya sering mengalami itu. Ya, sering sekali lah. Kalau Anda tanya lebih ini bisa kita cerita nggak habis-habis itu. Banyak sekali ya. Karena membangun psikoteoretik Indonesia itu tidaklah mudah. Ya, alhamdulillah dengan ini sejak zaman berapa tahun 2000 berapa itu ada dana riset. Nah itu bagus itu sampai sekarang dipertahankan insya Allah ya. Jadi kita bisa bekerja dan itu berkesan bagi kita karena dengan adanya ada riset dan riset enggaknya bersemangat kan. Nggak ada gimana Pak? Nggak ada kita tetap bekerja ya. Jadi kita ingin harumkan nama Indonesia dari sisi psikoteoretik sehingga orang lain baca ya. Kenapa seperti ini? Anda lihat Rusia. Rusia itu zaman dulu tuh susah ekonomi dan lain, tapi mereka bisa publish paper sehingga orang Rusia itu mumpuni lah misalnya. Very hard worker, kemudian bright student atau bright physicist ya. Dan mereka daya tahannya tinggi ya. Saya ketemu beberapa fisisi dari Rusia, mereka itu dengan keadaan seperti gaji kurang tapi mereka bisa ya. Itu idealisme namanya ya. Itu nggak bisa diganti dengan duit itu. Sorry aja ya. Tapi kita duit juga perlu. Kalau ada dana riset ya lebih bagus, ya kan? Itu mungkin menjawab ya. Kalau nanti bisa tanya ke saya langsung. Itu Hadian. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Apakah Ya, waktunya masih cukup Pak Irfan? Silakan mungkin bisa. Baik Pak, ini ada satu lagi dari Irza dari IPK. Izin bertanya untuk bidang riset quantum heat engine, apakah sudah ada teknologi saat ini Pak atau akan datang? Kita quantum heat engine saya tidak sebut. Sebenarnya kita open quantum itu quantum heat engine. Ya, salah satu bukan satu-satunya. Itu mengerjakan aspek quantum heat engine bagaimana energinya efisien dan lain-lain ya. Kita kan kalau di klasik, kemudian di klasik kan yang paling efisien kan siklus Carnot. Di kuantum tidak hampir 100% bisa. Ya, kalau Anda bisa bayangkan ya bahwa kalau kita bisa menghasilkan alat kuantum seperti itu, maka hampir 100% energi yang ditransfer itu tidak ada yang hilang. Itu kan hebat sekali kan. Nah itu mulainya. Nah alat nggak ada alat. Kita nggak punya alat. Makanya kita kerja di matematik dan prediksi. Ya, nggak masalah. Enggak. Kita harus buat di situ. Pak boleh buat. Kalau Anda alatnya nggak ada, ya Anda nggak kerja apapun. Ya, tapi kan kita tidak seperti itu kan. Kita harus berusaha walaupun alat nggak ada, tapi kita dengan menggunakan simulasi. Akibatnya orang-orang punya alat juga mau ngeliat kita juga. Kok mereka ini bekerja dengan ini ya. Tekun sekali apa pendorongnya. Nah, kita dorong dari mana? Dari tadi yang saya katakan bahwa kita harus mengharumkan nama Indonesia dari psikoteoretik. Walaupun tidak ada alat, tapi kita bekerja di situ dengan menggunakan simulasi dan kekuatan matematik. Ya, analisa. Ya. Dan ini orang nggak punya. Untuk punya ini tuh harus keadaan terpaksa seperti ini. Kalau alatnya banyak,
satu problem ini dapat paper baru, problem ini baru. Kita enggak, kita mulai betul-betul disimulasi. Masalah sih, tapi ya apa boleh buat, kita kerjakan dan bisa, insya Allah, alhamdulillah bisa sampai saat ini ya, insya Allah kita kerjakan. Gitu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, saya kembalikan ke Pak Irfan lagi. Oke, terima kasih Hadian dan terutama Pak Profesor Fredizen atas penjelasan yang sangat menarik dan jawaban-jawaban yang sangat jelas. Nanti mungkin apabila tadi banyak mungkin jawaban yang harusnya bisa dijawab cukup panjang, tapi waktu yang tidak cukup, nanti bisa kontak langsung ke Profesor Fredizen. Karena tadi juga ada pertanyaan dari siswa SMA Pak, yang mungkin bagus, mulai tertarik. Nanti kita lanjut ke Fisika ITB dan hubungi Profesor Fredizen untuk bisa mendalami fisika teori. Ya, terima kasih. Welcome. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.